Guys, ketemu lagi aku Rizka Dila. Jadi sekarang aku lagi di Lyon Segiri Samarinda. Pastinya aku bakal lihat pertandingan dari Borneo FC versus Persis Solo. Jadi jangan kemana-mana guys, ikutin aku terus. Kontrak Sergio Aurier bersama Villarreal sudah berakhir pada bulan Juli kemarin. Artinya bek kanan asal Pantai Gading tersebut berstatus sebagai pemain bebas transfer. Sejumlah klub pun bisa merekrut Aurier secara gratis. Terbaru Sky Sport mengabarkan kalau Aurier akan segera bergabung dengan klub promosi yakni Nottingham Forest. Sejauh ini Nottingham sudah belanja sejumlah pemain anyar, termasuk dua mantan pemain Manchester United yakni Jesse Lingard dan Dean Henderson. Jurnalis Fabrizio Romano mengkonfirmasi kalau Fabian Ruiz akan segera bergabung dengan Paris Saint-Germain. Untuk bisa merekrut Ruiz, Les Parisiens merogoh kocek yang gak sedikit. Fabrizio menyebut kalau gelandang asal Spanyol ini didatangkan dari Napoli dengan mahar 22 juta plus bonus 3 juta euro. Ruiz digadang akan menjadi pengganti dari Jorginho Wijnaldum di lini tengah. Sebelumnya gelandang asal Belanda tersebut memutuskan bergabung ke klub Serie A yakni AS Roma. Selain Sergio Aurier, Nottingham Forest juga sudah mencapai kesepakatan untuk menggait Renan Lodi dari Atletico Madrid. Kabar ini dibenarkan oleh jurnalis asal Italia yakni Fabrizio Romano. Fabrizio mengklaim kalau Lodi diboyong dengan status pemain pinjaman selama 1 musim. Untuk bisa meminjam Lodi, Nottingham harus mengeluarkan modal sebesar 5 juta euro. Gak cuma itu, Nottingham juga punya opsi permanen di akhir musim sebesar 30 juta euro. Sebagai informasi, Lodi sendiri menjadi rekrutan ke-18 bagi Nottingham di musim ini. Wesley Fofana dikabarkan sepakat untuk bergabung ke raksasa Premier League yakni Chelsea. Sebelumnya, skuad The Blues ngebat memboyong sang pemain ke Stamford Bridge. Terbukti skuad The Blues sudah 3 kali melayangkan tawaran kepada Fofana. Namun sejumlah tawaran tersebut ditolak Leicester City karena Fofana dianggap pemain penting di dalam tim. Chelsea yang sudah mengajukan tawaran 75 juta pounds kabarnya telah diterima oleh pihak Leicester. Kini Fofana akan menjalani tes medis di skuad The Blues pada pekan ini. Guys, jadi ini dia suasana dari pertandingan Borneo FC versus Persis Solo sebelum pertandingan dimulai. Jadi kita langsung ke berita selanjutnya guys. Lisandro Martinez menjadi sorotan dalam 2 laga terakhir Manchester United. Alasannya karena bek asal Argentina tersebut tampil gemilang mengawal lini pertahanan bersama Rafael Varane. Di laga terbarunya kontra Southampton, Lisandro bahkan dinobatkan sebagai man of the match. Menariknya 2 penghargaan itu dia sahabat dalam 2 laga secara berturut-turut. Padahal di awal kedatangannya ke Old Trafford, Lisandro diragukan bisa bersaing di Premier League. Sebab mantan bek Ajax Amsterdam ini punya tubuh yang cukup pendek. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengkonfirmasi kalau Manchester United telah sepakat merekrut penyerang Ajax Amsterdam yakni Anthony. Setan Merah merekrut Anthony ke Old Trafford dengan mahar fantastis yakni sekitar 100 juta euro. Kabarnya penyerang asal Brazil itu akan menandatangani kontrak sampai tahun 2028. Sebelumnya Setan Merah memang serius merekrut Anthony ke kota Manchester. Hal ini terbukti di mana berbagai tawaran The Red Devil sempat mendapat penolakan oleh Ajax Amsterdam. Menjelang tutup bursa transfer, Manchester United membidik satu nama yakni Memphis Depay. Fabrizio Romano mengatakan kalau Setan Merah serius merekrut Depay ke Old Trafford. Menurut Romano, kedatangan Depay diinginkan langsung oleh sang pelatih Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda tersebut mengaku tertarik dengan gaya permainan sang winger. Walaupun begitu, Setan Merah nggak memprioritaskan Depay sebagai transfer utamanya. Sebab Ten Hag fokus mengejar tanda tangan Anthony yang kini memperkuat Ajax Amsterdam. Timnas Indonesia resmi meluncurkan seragam tempur ketiga mereka. Jersey yang masih dibesut oleh Mills ini didominasi dengan warna hitam yang dibalut dengan motif berwarna merah. Saat itu Yanto Basna dan Cahya Supriyadi ditunjuk sebagai model dalam peluncuran jersey tersebut. Konon katanya jersey baru ini punya makna dan arti yang cukup mendalam. Kabarnya jersey ini mengusung filosofi Indonesia sebagai negara bahari. Gak cuma bisa digunakan di dalam lapangan, jersey ini juga bisa digunakan saat di luar lapangan.
Borneo FC Samarinda kembali tampil perkasa di pekan ke-7 BRI Liga 1. Bertanding di Stadion Segiri, skuad pesut Eta menekuk Persis Solo dengan skor tipis 2-1. Borneo tertinggal lebih dulu setelah Altaf Indi Al-Rizky mencetak gol di menit ke-36. Gak berselang lama, Jonathan Bustos mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-41 pertandingan. Lalu di babak kedua, pesut Etam berbalik unggul lewat Ahmad Nur Hardianto. Kemenangan ini merupakan kemenangan kelima Borneo FC secara berturut-turut dan kini memuncaki klasemen sementara. Persija Jakarta sukses mencuri poin di markas Arema FC pada lanjutan pekan ke-7 BRI Liga 1. Pada laga tersebut, skuad Macan Kemayoran mampu menang dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat Michael Kremcik di menit ke-45. Arema yang bermain di kandang tancap gas menyerang ke lini pertahanan Persija. Tetapi sayang dari 11 tendangan yang dilepaskan gak ada satupun yang berbuah gol. Hasil ini pun membuat Persija merangsek ke posisi 5. Sementara Arema merosot ke posisi 9 klasemen. Nottingham Forest bertanding melawan sang tamunya Tottenham Hotspur di pekan keempat Liga Premier Inggris. Laga itu dimenangkan oleh Tottenham dengan 2 gol tanpa balas. Baru berjalan 5 menit laga, Tottenham sudah unggul lewat Harry Kane. Berikutnya Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor di babak kedua atau tepatnya 9 menit sebelum laga berakhir. Hasil ini pun memastikan Tottenham menyalip Brighton di peringkat 4 dengan mengemas 10 poin. Sementara Nottingham merosot ke peringkat 14 dengan menelan kekalahan sebanyak 2 kali. Walaupun takluk atas Tottenham Hotspur, penampilan Dean Henderson layak mendapat apresiasi. Sebab kiper Inggris ini tampil gemilang saat mengawal mister gawang Nottingham Forest. Terbukti pada laga itu Henderson berhasil menepis penalti dari Harry Kane. Henderson sendiri menjadi salah satu kiper yang mampu menepis penalti Kane setelah Adrian dan Loris Karius. Sementara Danny Ings menjadi satu-satunya pemain yang berhasil mencetak gol penalti ke gawang Henderson. Walaupun kalah, Henderson percaya Nottingham akan bangkit di laga selanjutnya. Selain mencetak brace, Harry Kane juga mencatatkan statistik gemilang di laga kontra Nottingham Forest. Tambahan 2 gol Kane itu menggenapkan torehannya menjadi 200 gol. Dari 200 gol yang sudah dicetak, 187 gol diantaranya berasal dari Premier League. Artinya Kane menjadi pemain dengan pencetak gol terbanyak ketiga di Premier League sepanjang sejarah. Bomber asal Inggris ini cuma kalah dari torehan Alan Shearer dan Wayne Rooney yang masing-masing mengemas 260 dan 208 gol. Dalam 2 laga terakhir, Erik ten Hag mencadangkan Cristiano Ronaldo dan Harry Maguire. Terkait hal itu membuat legenda setan merah yakni Patrice Evra angkat suara. Evra mengatakan kalau kedua pemain tersebut layak untuk cabut dari skuad The Red Devil. Dia menilai Maguire karena melakukan blunder dan gak sesuai dengan harga transfernya. Sementara Ronaldo dinilai gak betah karena terus dicadangkan ten Hag. Di sisi lain, Evra juga meminta Luke Shaw untuk cabut karena kalah saing dengan pemain lainnya. Andrea Belotti memutuskan untuk gak memperpanjang kontraknya di Torino yang berakhir pada bulan Juni lalu. Artinya bomber asal Italia itu sempat menganggur selama 2 bulan. Kini AS Roma resmi memperkenalkan Belotti sebagai pemain terbarunya. Skuad Serigala Ibu Kota mengikat kontrak Belotti selama 3 musim ke depan. Seusai diperkenalkan, Belotti menyampaikan terima kasih kepada AS Roma. Dia mengaku senang bisa bergabung dan mendapat kesempatan membela skuad Serigala Ibu Kota. Barcelona meraih kemenangan besar pada pekan ketiga La Liga kontra Real Valladolid. Bermain di hadapan para pendukung, skuad Blaugrana mengakhiri laga dengan kemenangan 4-0. 4 gol Barcelona dicetak lewat brace dari Robert Lewandowski di menit ke-24 dan 64. Sementara 2 gol lainnya dicetak lewat Pedri di menit ke-43 dan Sergi Roberto di masa injury time babak kedua. Real Valladolid yang cuma bisa melepaskan 3 tembakan gagal menyerangkan 1 pun gol balasan. Dan hasil ini membuat Barcelona merangsek ke peringkat 3 klasemen dengan mengkoleksi 7 poin. Real Madrid kembali meraih kemenangan pada pekan ketiga La Liga melawan Espanyol. Bertanding di Cornellà El Prat Stadium, skuad El Real menang dramatis dengan skor 1-3. Baru berjalan 12 menit, Vinicius Junior berhasil merobek jala gawang yang dikawal Benjamin Lecomte.
Sayang Jose Luis berhasil mencetak gol penyama 2 menit sebelum turun minum. El Real mampu mengakhiri laga dengan kemenangan setelah Karim Benzema mencetak gol dramatis di menit ke-88 dan 100. Hasil ini pun membuat Madrid naik ke puncak dengan menorehkan 9 poin. Liverpool saat ini tengah mengalami badai cedera. Tercatat ada 11 pemain skuad The Reds yang kini menepi. Hasilnya mereka disarankan untuk segera merekrut pemain baru. Skuad The Reds dikabarkan tengah mengincar gelandang RB Leipzig yakni Konrad Laimer. Sebelumnya Laimer menyatakan ingin hengkang untuk mencari tantangan baru. Di sisi lain, klub berjuluk di Bolon ini juga bersedia melepas sang pemain dalam waktu dekat ini. Tetapi sayangnya Liverpool belum mengajukan tawaran resmi kepada Laimer. AS Monaco berhasil mengakhiri dominasi kemenangan PSG di pekan keempat Ligue 1. Pada laga tersebut, skuad Les Rouges menahan imbang dengan skor 1-1. PSG sejatinya tertinggal lebih dulu setelah Kevin Volland mencetak gol di menit ke-20. Beruntung Neymar menyelamatkan skuad Parisiens dari kekalahan. Saat itu dia berhasil mencetak gol penyama lewat titik putih di menit ke-70 pertandingan. Walaupun imbang, PSG masih perkasa di puncak klasemen dan disusul oleh Marseille di peringkat kedua. Paul Pogba dikabarkan mendapat ancaman pemerasan dari sekelompok geng internasional. Ancaman ini datang setelah kakak Pogba bernama Mathias Pogba mengungkap informasinya. Dalam pernyataannya, Mathias mengatakan kalau Pogba layak mendapat tempat di timnas Prancis dan Juventus. Mathias bilang kalau Pogba pantas mendapat apresiasi di timnas Prancis. Terkait hal tersebut, Pogba pun memberikan responsnya. Lewat pengacaranya, Pogba membenarkan pernyataan sang kakak kalau dirinya mendapat ancaman. Carlo Ancelotti mengkonfirmasi kalau Marco Asensio ingin hengkang dari Real Madrid. Terkait hal tersebut, Ancelotti pun gak akan menghalangi niat sang pemain untuk cabut. Pelatih asal Italia itu mengatakan kalau Asensio akan memutuskan masa depannya sebelum bursa transfer ditutup. Namun dia juga berharap Asensio untuk mau bertahan di Real Madrid. Sejauh ini penyerang berusia 26 tahun itu diminati oleh sejumlah klub termasuk Manchester United. Xavi Hernandez dikabarkan masih ingin mencari pemain baru di sektor bek kanan. Hal tersebut disampaikan Xavi dalam konferensi persnya sebelum laga kontra Real Valladolid. Sebelumnya Xavi mengincar bek kanan tangguh seperti Marcos Alonso. Akan tetapi pelatih Spanyol ini mengurungkan niatnya karena terkesan dengan penampilan Alejandro Balde. Di sisi lain, Xavi juga meminta Sergio Dest untuk segera angkat koper dan mencari klub baru. Namun Dest sendiri enggan cabut dan ingin bertahan di Camp Nou. Sergio Reguilon dikabarkan selangkah lagi bergabung dengan Atletico Madrid. Bek asal Spanyol itu didatangkan dari Tottenham Hotspur sebagai pemain pinjaman tanpa opsi pembelian. Saat ini skuad Los Rojiblancos sedang mempersiapkan kontrak kepada sang pemain. Bek berusia 25 tahun ini mengaku hengkang dari Tottenham karena ingin mendapat menit bermain. Sebab Reguilon sendiri punya hasrat bisa membela timnas Spanyol di Piala Dunia. Di sisi lain, kedatangan Reguilon sebagai pengganti Renan Lodi yang kini cabut ke Nottingham Forest. Situs asal Inggris yakni The Telegraph memprediksi kalau Manchester City akan menjuarai Liga Champions musim ini. Skuad Citizens berada di posisi teratas dengan peluang juara 29%. Di posisi kedua ditempati oleh PSG dengan 17% peluang juara. Sementara di posisi ketiga dan keempat ada Liverpool dan Bayern Munchen dengan peluang juara sebesar 15 dan 13%. Menariknya Real Madrid yang berstatus sebagai juara bertahan justru berada di peringkat kelima. Mereka memprediksi El Real punya peluang juara sebesar 10% saja. Media Footy Headlines membocorkan desain jersey home dan away timnas Wales. Kabarnya desain jersey tersebut bakal digunakan pada Piala Dunia Qatar mendatang. Mereka masih menggunakan warna merah yang sudah menjadi ciri khas timnas Wales. Selain itu, jersey besutan Adidas ini terlihat simpel dengan motif garis melingkar di leher berwarna putih. Sementara itu jersey tandang didominasi dengan warna putih. Berikutnya terdapat pola zigzag merah hijau yang muncul di kerah dan di sisi samping jersey. Kalian bisa komen di bawah untuk menanggapi hasil pertandingan tadi ya. Sampai jumpa!